Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran TIK tentang mengenal aplikasi Adobe Bookmaker dan CorelDRAW. Saya buat bagiannya, ini bagian yang pertama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Yang pertama adalah tentang Adobe Bookmaker. Di sini program yang kita pakai adalah Adobe Bookmaker versi 7. Jadi yang pertama, untuk membuka Bookmaker, kita klik tombol Start, kemudian pilih All Program, ya. Kemudian cari foldernya Adobe, kemudian di bawahnya ada Bookmaker foldernya, lalu pilih Adobe Bookmaker 7.0. Kalau sudah terbuka seperti ini, ya. Nah, yang kita pelajari adalah bagian-bagian dari Adobe Bookmaker. Di sini sudah saya beri tanda, ya, ada A sampai G. Nah, untuk penjelasannya, untuk A adalah toolbox. Toolbox itu adalah alat yang digunakan untuk membuat dan mengatur teks atau objek. Jadi bukan hanya teks, ya, tapi dia juga mengatur objek. Objek di sini yang dimaksud adalah gambar. Nah, yang selanjutnya adalah margin guide. Margin guide ini berbentuk titik-titik atau garis berwarna pink, merupakan garis teks dengan area kertas kerja yang digunakan. Mana margin teksnya? Ini, ya. Dia garis seperti garis putus-putus atau bisa dikatakan garis titik-titik. Ini berada di lembar kerjanya. Yang selanjutnya adalah ikon halaman. Ikon halaman ini terdiri dari L sama R, ya, yaitu halaman master. Jadi ikon halaman ini ikon halaman. Di atasnya tombol start. Kemudian ada ruler line. Ruler line ini fungsinya sama dengan penggaris. Jadi sama dengan ruler yang lain, ya. Dia fungsinya sama dengan penggaris. Kemudian ada palet. Palet ini adalah kotak dialog atau docker. Palet di sini, ya. Di sampingnya lembar kerja. Ya, betul. Palet. Kemudian ada pasteboard. Pasteboard ini bisa dikatakan lembar kerjanya juga atau drawing area. Kemudian ada kontrol palet. Kontrol palet ini digunakan untuk mengatur objek dan teks secara tepat. Ini gambarnya di sini. Dia terdiri dari X dan Y. Kemudian ada zoom, ada magnifier ini. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian yang ada di toolbox. Yang pertama ada pointer tool. Ini pointer tool, ya, seperti gambarnya mouse. Fungsinya adalah untuk memindahkan teks dan grafik atau gambar. Kemudian ada
rotating tool. Rotating tool ini untuk memutar objek yang dipilih. Ada juga line tool. Line tool sama fungsinya dengan line yang lain ya. Line, rectangle, ellipse, polygon. Ini fungsinya sama semua. Kemudian ada hand tool. Hand tool ini digunakan untuk menggulung halaman atau bahasanya biasanya adalah digunakan untuk menggeser halaman. Ada text tool. Text tool dilihat dari bentuk ikonnya sudah jelas ya, digunakan untuk membuat teks atau tulisan ya. Kemudian ada cropping tool. Cropping tool ini digunakan untuk memotong gambar yang akan diseleksi. Ada constraint line tool. Constraint line tool ini adalah fungsinya untuk membuat garis lurus secara mendatar maupun tegak lurus. Jadi kalau line tool tadi fungsinya untuk membuat garis lurus, baik itu miring, tegak, mendatar, pokoknya garis lurus sesuka kita ya kalau line tool ini. Kalau constraint tool ini digunakan untuk membuat garis yang tegak atau mendatar. Ada frame tool. Frame tool ini terdiri dari 3 macam ya. Ada yang kotak, ada yang ellipse, ada yang segi 6 atau rectangle. Fungsinya adalah untuk membuat placeholder. Kemudian ada zoom tool. Zoom tool ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman. Oke, program Adobe PageMaker cukup sampai di sini dulu. Yang selanjutnya yaitu tentang CorelDRAW 12. Perlu diketahui bahwa CorelDRAW yang sekarang itu versinya lebih dari 12. Yang sekarang adalah memakai X. X itu dari angka Romawi ya, berarti 10. Terakhir kalau tidak salah adalah X7, jadi 17. Langkah-langkahnya hampir sama dengan membuka PageMaker tadi ya. Bedanya dia langsung menuju ke foldernya CorelDRAW Graphic Sheet 12. Kemudian langsung dipilih CorelDRAW 12. Nah, ini tampilan dari CorelDRAW 12. Ada A sampai K. Ini agak panjang. Yang pertama, yang A adalah daftar menu program, yaitu berbagai perintah pengoperasian mulai dari menyimpan file, membuka file, mengatur ukuran halaman, dan menampilkan berbagai menu panduan. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Ada command shortcut, berisi ikon-ikon jalan pintas atau shortcut dari pengoperasian berbagai perintah penting dari daftar menu program. Kemudian ada tool option. Isi bar ini akan berubah-ubah sesuai dengan jenis tool yang dipakai dan macam objek yang tengah dipilih. Jadi tool yang dipakai mempengaruhi dari tool optionnya. Isinya tidak jauh dari berbagai fitur pengoperasian tambahan yang dimiliki oleh sebuah tool tersebut. Jadi dia berisi tool-tool tambahan. Tool tambahan fungsinya untuk memperjelas dari tool yang sudah dipilih tadi. Yang selanjutnya ada toolbox, berisi berbagai peralatan untuk membuat berbagai macam objek gambar dan fitur tambahan yang berhubungan dengan kualitas visual gambar. Toolbox hampir sama ya
dengan toolboxnya PageMaker tadi. Ruler juga sama. Kemudian ada kanvas. Kanvas ini lembar kerjanya ya. Jadi kanvas itu lembar kerja dari CorelDRAW, namanya kanvas. Yang G ada command flyout. Fungsinya adalah sebagai ekspansi atau menu tambahan dari beberapa perintah menu dan juga toolbox yang sedang aktif. Lokasinya ini bisa dipindahkan, disembunyikan atau ditutup. Biasanya untuk mempermudah, command flyout ini dibiarkan terbuka. Jangan sampai ditutup karena ini fungsinya lumayan berfungsi ya. Yang selanjutnya ada color bar. Color bar fungsinya untuk memberikan warna. Kemudian ada information box, ini berfungsi untuk sebagai informasi mengenai objek yang sedang aktif. Ada page control. Page control ini mengontrol tampilan halaman. Kemudian ada cursor position, menunjukkan posisi kursor dalam perhitungan ukuran yang sama pada penggaris atau ruler. Ada window control. Window control ini dia fungsinya sama dengan window control yang lain ya. Dia menutup, memperbesar, memperkecil atau minimize ya. Ini window control. Nah, ini gambarnya. Ada yang ada di toolbox ya. Ada pick tool, ada shape tool, ada knife, eraser, smooth, ada roughen, free transform tool. Ini. Jadi pick tool berdiri sendiri. Kemudian ada shape tool. Shape tool ini kalau kita klik tanda panah kecil, dia muncul pilihan di sini. Ini nama-namanya. Kemudian ada zoom tool. Zoom tool sama ya. Kalau kita klik tanda panah kecil di sini, dia muncul di sini. Ada dua. Ada zoom sama hand. Yang selanjutnya ada free hand tool. Free hand tool ini fungsinya ada di sini ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Saya kirim filenya. Nah, ini lanjutannya ya. Ada rectangle, ellipse, polygon, ini sama semua. Ada star shape, fungsinya sama juga, dia untuk membuat gambar garis tapi berbentuk. Ada text tool. Kemudian ada interactive blend tool. Interactive blend tool ini fungsinya adalah membuat duplikasi objek artistik dan perubahannya di antara dua buah objek. Kemudian ada paint bucket. Paint bucket ini untuk memberikan warna secara menyeluruh ya. Ada dua. Kemudian ada outline tool. Ini outline tool ini enggak. Nanti saya carikan. Kemudian ada fill tool. Fill tool ini sama dengan bucket tool ya, paint bucket tool tadi, dia memberikan warna. Kemudian ada interactive fill tool. Nah, untuk CorelDRAW-nya cukup ya. Untuk tugas saya, silakan membuat rangkuman materi yang saya sampaikan hari ini. Kemudian silakan dikumpulkan minggu depan. Bukan sebelum luring ya, tapi pas luring aja. Jadi silakan dikumpulkan pas luring.
Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.